Sekitar masuknya Islam ke Indonesia karangan Profesor Dr. Abu Bakar Aceh halaman 31 sampai dengan halaman 36. 6. Mazhab apa masuk? Mula-mula ke Aceh. Ada sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dalam bentuk aliran mazhab mana, mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syiah. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, apalagi jika dipikirkan bahwa keadaan mazhab itu dalam masyarakat Islam ibarat ukuran panas, kadang-kadang naik digerakkan oleh kegiatan penganut-penganut aliran itu, kadang-kadang turun dikalahkan oleh aliran lain, manakala penganut-penganut aliran yang kala itu tidak kelihatan lagi kesungguhannya. Mengenai Pase dan Perlak kita agak mendapat penerangan yang lebih jelas. Ibn Battutah, oleh karena ia selain pengarang juga seorang ulama, dapat membeda-bedakan mazhab dalam Islam. Dan oleh karena itu tatkala dia menemui Sultan Jawa, Samudra Malikus Zahir, ia menceritakan bahwa raja itu dikelilingi oleh orang-orang besar dalam bidang hukum, seperti Syarif Amir Said, Asy Syirazi dan Tajuddin Al-Asfahani dan lain-lain ulama-ulama dan fuqaha. Ia menceritakan bahwa Sultan Malikus Zahir itu seorang Islam yang bermazhab Syafi'i, dicintai oleh ulama-ulama fiqhnya, selalu ia menghadiri pengajian-pengajian dan pertemuan-pertemuan. Ia banyak mengerjakan jihad dan peperangan terhadap kafir. Ia pergi ke masjid berjalan kaki untuk melakukan sembahyang Jumat. Penduduk negerinya pun bermazhab Syafi'i juga orang-orang yang mencintai jihad terhadap negeri-negeri yang belum masuk Islam, negeri-negeri karir yang sudah dikalahkan membayar jizyah. Upeti, kepada Raja Malikus Zahir. Ibn Battutah pernah sembahyang Jumat bersama-sama Sultan sebelum ia diterima menghadap. Dalam pertemuan dengan Sultan, Malikus Zahir bertanya tentang beberapa banyak masalah fiqh mengenai mazhab Syafi'i, yang dijawab oleh Ibn Battutah satu persatu sampai waktu asar sore hari. Kelihatan Sultan senang sekali dengan pembicaraan mengenai hukum-hukum Islam menurut mazhab Syafi'i itu. Barangkali sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam yang masuk ke Perlak dan Pase Ilu tak dapat tidak dalam zaman Malikus Zahir dalam mazhab Syafi'i. Sebelumnya belum tentu dalam mazhab Syafi'i. Cuma saya belum berkeyakinan bahwa Islam masuk ke Al-Rami atau Aceh Besar pada permulaannya sudah dalam bentuk mazhab Syafi'i. Kita ketahui bahwa Aceh Besar zaman Poli sudah pernah dipengaruhi oleh agama Hindu Mahayana dan bahwa agama Islam masuk ke sana dari dua jalan, pertama dari Pase melalui anak Sultan Malikus Zahir, kedua yang mungkin datang dari Irak, Yaman dan India, daerah-daerah yang sudah pernah terdapat di sana paham-paham Syiah. Ibn Battutah pernah mengunjungi Irak dan ia kunjungi makam kuburan Sayyidina Ali di Nejat. Diceritakannya, bahwa Nejat itu sebuah kota yang ramai dan indah. Penduduknya bermazhab Syiah Rafidiyah, dan mereka itu adalah saudagar-saudagar yang keluar ke seluruh pojok dunia, dipetik melalui buku Donaldson, Akidah Syiah. Maka timbullah pertanyaan apakah tidak ada juga orang-orang membawa agama Islam ke Aceh Besar itu dalam bentuk mazhab Syiah. Saya yakin mungkin demikian. Di persi pelajaran Syiah ini, ajaran-ajaran yang mempercayai 12 imam, sampai abad ke-16 dalam pemerintahan dinasti Safawi diakui sebagai agama negara, kira-kira sampai pemerintahan Ahli Sunnah, yang kekuasaan politiknya berada dalam tangan pemerintahan Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah yang perkasa itu. Oleh karena itu antara Persia dan Turki terdapat suatu daerah yang politik agamanya sangat bertentangan antara satu dengan lain dan yang masalah-masalah khilafiyah sangat ditonjol-tonjolkan dengan sifat-sifat agama yang fanatik. Umumnya daerah Arab Selatan sangat dipengaruhi oleh Zaidiyah. Salah satu mazhab Syiah yang sampai sekarang masih berkembang. Dalam sebagian Hadramaut dan Yaman, dari mana banyak orang-orang Arab datang ke Indonesia. Amal ibadat golongan Syiah ini serta keyakinannya meluas sampai tanah Hindustan, tetapi sesudah keluar dari Persia sudah banyak bercampur dengan ahli sunnah, sehingga sukar membedakan kembali antara kedua keyakinan itu. Aliran ini dengan kedatangan agama Islam ke Indonesia melalui India terbawa juga dan sampai waktu yang akhir masih kelihatan bekas-bekasnya. Perhubungan dunia antara Indonesia dengan negara-negara Islam, istimewa dengan Mekah dan Mesir, menyebabkan bekas-bekas keyakinan Syiah itu
lenyap dari masyarakat kaum muslimin Indonesia, tetapi beberapa kejadian seperti upacara merayakan hari ke-10 Muharram atau Asyura, perayaan yang ditujukan untuk memperingati hari keguguran kedua anak Sayyidina Ali yaitu Hasan dan Husin, yang bagi Syiah adalah imam yang kedua dan ketiga, masih terdapat di beberapa tempat di Indonesia. Perayaan Tabut Hasan Husin baru saja terhapus dari beberapa daerah di Sumatera pada waktu yang akhir-akhir ini. Demikian kita catat beberapa hal mengenai Syiah menurut De Gesticht B. Encyclopedic van Nederlands in die 2 de Dr. S. Gravenhage, 1919, 3 de, hal 749, 795. Memang saya tidak mudah melepaskan kebenaran bahwa paham aliran Syiah pernah datang di Aceh Besar. Saya sebagai anak yang lahir di Kutaraja, umur saya sekarang 53 tahun, masih mendapati di tempat kelahiran saya yaitu Kampung Kedah, beberapa orang Syiah yang tinggal di kampung itu dekat kuburan Tengku Anjong, dan masih ingat cerita-cerita yang dikemukakan mereka, yang kemudian saya ketahui tidak lain daripada cerita-cerita yang berlaku dalam kalangan Syiah. Tengku Anjong adalah seorang syahid dari suku Bilfaqih, yang datang dan tinggal di kampung itu mengajar dan meninggal di sana. Ia meninggal menurut Dr. C. Snowkhurgronje dalam tahun 1783 m, dan dianggap salah seorang wali yang keramat. Saya sebagai anak imam kampung, leluasa keluar masuk kuburannya yang dikurung dengan terali dan dikunci. Pada waktu saya mula-mula belajar Quran dilakukan suatu upacara di kuburan itu. Saya dipakaikan sebuah jubahnya berwarna kuning daripada sutra bersulam. Sebuah jubah yang besar, yang hampir sama dengan jubah yang dipakai Imsina dalam lukisan-lukisannya, hingga saya terbungkus hilang ke dalamnya. Kopiah yang dipakai di atas kepala saya panjangnya hampir 40 cm. Dan diperbuat seperti disulam. Orang dapat melihat kopiah-kopiah itu dalam gambaran orang-orang Persia yang bermazhab Syiah. Saya turut banyak kali dalam perayaan Tabut Hasan Husin yang saban tahun diadakan di Kutaraja serta perabot-perabotnya baru saja disingkirkan dari sebuah rumah yang terletak di Kampung Kedah di depan tempat tinggal Tuanku Raja Keumala. Keluarga India yang saya ingat memainkan rol yang penting dalam upacara Tabut Hasan Husin itu masih terdapat di Kampung Kedah, keluarga Merasap, yang sudah terlebur ke dalam masyarakat Aceh, di antaranya masih ada seorang yang sekarang terkenal dengan Husein S.A.B. Merasap mungkin, Meurah Sahib atau Mir Sahib. Salah satu dari upacara Syiah yang saya ingat pernah berlaku di kampung saya, dirayakan dengan memasak bubur yang bercampur buah-buahan di samping jalan dan dibagi-bagikan kepada segala yang lalu lintas sebagai menghormati kejadian yang sedih di Karbala. Mandi pada hari Rebo Habe, Arba akhir bulan Safar, yang juga terdapat hampir seluruh Indonesia, misalnya di Jawa dengan nama Rebo Wekasan, pernah saya alami di kampung saya secara besar-besaran. Pada waktu itu orang-orang keluar ke laut, Kuala Aceh, pergi mandi-mandi dan mengunjungi kuburan Teungku Ciah Kuala, dengan niat untuk menghilangkan sial dan menahan dirinya daripada bahaya malapetaka yang menurut keyakinan mereka turun dalam bulan Safar. Hal ini pernah diceritakan juga dalam The Acehers, di J. I. Hal 219. Pada hari itu orang menulisi secari kertas atau pada daun kelapa muda ayat-ayat Quran sebanyak 7 ayat yang akan dimasukkan kemudian ke dalam sumur atau dicampakkan ke dalam kali atau lautan di mana mereka mandi-mandi bersama-sama. Semua ini ada hubungannya dengan kehidupan orang-orang Hindustan atau orang lain yang menganut faham Syiah. Tidak ada saya dapati dalam kesusastraan Indonesia selain dalam bahasa Aceh cerita Hasan Husin dan Hikayat Nafiah, yang begitu mengharukan dan indah ditulis orang, sehingga saya menyangka bahwa kitab-kitab itu dikarang oleh Syiah untuk memperkenalkan pahlawan-pahlawannya. Dalam cerita Hasan Husin ditekankan kezaliman yang dilakukan orang kepada kedua cucu Nabi Muhammad itu, baik oleh Yazid, yang menggunakan istrinya untuk meracuni Hasan atau untuk membunuh Husin, guna mengambil istrinya. Cerita itu dipilih demikian rupa, begitu juga Hikayat Nafiah, yang tidak daripada Muhammad Hanafiah, sehingga seakan-akan cerita tersebut bukanlah terjemahan tetapi asli dalam bahasa Aceh, The Acehers 2, 180. Banyak hal-hal yang lain yang merupakan bekas aliran ini, seperti mengenai tasawuf dan terkat menurut faham Wihdatul Wujud dan Huiliyah, menggunakan pendupaan, penghormatan kepada golongan Said, yang sampai sekarang berlaku di seluruh Aceh, bahkan dengan menggunakan kata sanjungan Bang Hule kepada tiap orang yang bernama Said, keturunan dari cucu Nabi, upacara kelahiran,
kematian, permainan saman, seudati, rapai dan berdabus dan lain-lainnya menunjukkan bahwa faham Syiah pernah menjalar di Aceh. Berita yang kuat dasarnya menunjukkan kepada kita bahwa orang Arab pergi ke timur jauh sekitar masa pemerintahan Khalifah Utsman. Memang pada waktu itu sudah ada perselisihan yang membelahkan orang Islam dalam dua bagian, golongan yang pro Khalifah Abu Bakar dan Umar, dan golongan yang pertahankan kedudukan Khalifah untuk bin Abi Thalib, sebagai keturunan Rasulullah. Perselisihan paham ini kemudian menjadi lebih hebat dalam masa Umayyah dan Abbasiyah di mana keturunan Ali bin Abi Thalib itu dihinakan dan disakiti. Orang-orang Syiah pengikut Ali yang ketika itu bernama Alawiyin, merasa tidak aman tinggal di daerah-daerah Muawiyah dan Abbasiyah. Lalu mereka menyingkir mula-mula ke daerah-daerah kedekat sebelah timur dan akhirnya makin bertambah jauh dan sampailah mereka ke Asia Timur dan Tenggara. Tentu saja banyak di antara mereka yang turut juga bersama orang-orang dagang dan pelaut. Al-Haddad menceritakan tentang penaburan keturunan orang-orang Alawi ini dalam kitabnya, Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, Jakarta 1957. Di antara lain ia menulis, bahwa kedatangan Islam oleh golongan Syaid, Alawiyin, ke Pulau Pula, Timur sudah lama diketahui tetapi beberapa ahli ketimuran Barat yang menulis tentang kedatangan Islam ke Timur Jauh sedapat mungkin menjadikan kedatangannya ini sebagai suatu hal yang baru. Hal 39. Dalam kitab ini dibentangkan kemana orang-orang Arab suku Alawiyin ini pergi diberi silsilah satu persatu, ditunjukkan tempat yang masih meninggalkan kenang-kenangan kepada merek. Dan banyak raja-raja yang berasal dari keturunan Alawiyin itu yang sampai sekarang ini masih menggunakan gelar-gelar yang menunjukkan kesukuan nenek moyang mereka. Bagi saya yang penting ialah bahwa kebanyakan di antara Alawiyin itu adalah bermazhab Syiah, karena mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib atau sekurang-kurangnya menaruh simpati kepada aliran ini. Baik sadar atau tidak sadar mereka menyelip-yelipkan ajaran dan kehidupan Syiah itu dalam penyiaran Islamnya. Angoring ini tersiar sampai ke Filipina. Al-Haddad mengaskan, di sana, Filipina, telah masuk kaum Alawiyin di waktu mereka melarikan diri dari golongan Bani Umayyah. Mereka lalu menetap dan berkuasa di sana sampai mati dan dikuburkan di kepulauan itu yang letaknya di sebelah utara lautan ini. Meskipun kepulauan ini banyak didiami oleh orang asing, mereka yang tidak ingin meninggalkannya walaupun mereka tidak hidup mewah-mewah. Tentang negeri Sanvia itu yang meliputi semua daerah-daerah yang terletak sesudah negeri-negeri Rangun dan Birma dikatakan sebagai berikut, penyiar agama Islam telah sampai di sana, di zaman Khalifah Utsman dan di sanalah datang golongan Alawiyin yang lari dari golongan Bani Utsmaniyah dan Al-Hajjaj. Mereka menyeberangi Laut Zefti dan tinggal menetap di pulau yang terkenal dengan nama mereka, Alawiyin. Syihabuddin Ahmad Abdul Wahab berkata dalam bukunya Nihayatul Arab, yang ditulis dalam 25 jilid, di halaman 220, jilid pertama, di sebelah timur dari Tiongkok ada 6 pulau lagi yang dinamakan Kepulauan Sila. Penduduknya adalah golongan Alawiyin yang datang melarikan diri dari golongan Bani Umayyah. Ahli sejarah, Taqiyuddin Ahmad bin Ali Magrizi menerangkan. Dalam bukunya, Al-Hutatul Magriziyah, halaman 25 jilid pertama SBB. Di sebelah lautan timur ini sesudah Tiongkok ada 6 pulau lagi yang terkenal dengan nama Pulau-Pulau Sila, di mana telah datang sejumlah golongan Alawiyin pada permulaan Islam karena takut dibunuh. Nuruddin Muhammad Aufi, pelancong bangsa Persia, menerangkan, setelah penindasan atas golongan Asyad, Syarif-Syarif, Alawiyin, di masa sikap kerajaan Umayyah kian bertambah keras, maka berhijrahlah setengah mereka itu ke perbatasan negeri Tiongkok. Di sana mereka mendirikan tempat tinggal baru di tepi sungai-sungai. Mereka berdamai dengan Kaisar Cina dan tunduk kepada pemerintahannya, maka Baginda Kaisar pun lalu memberi pertolongan kepada mereka. Hal 21 dan 22. Dengan demikian masuklah faham Syiah ke Asia Timur, juga ke Aceh. Juga dalam abad-abad yang akhir mengenai kedatangan orang-orang Hadramaut ke Indonesia tidak terlepas dari mereka yang menganut faham Syiah Imamiyah, Jafariyah, paham Wahhabi Sunnah yang mereka masukkan merupakan Syafi'iyah atau Salaf. Mazhab Syiah, Jafariyah dan Zaidiyah, lebih dekat kepada ahli sunnah daripada Syafi'i kepada Hanafi, baca Al-Rihlah Al-Muqaddasah, karangan Kamal, Hal. Zai.